sabar ya, ya aku mah sabar kak kayak gitu. Ya kakak lihat sendiri kan bagaimana aku tuh dijaga segitu ketat. Memang aku melakukan apa sih kak? Kok kayaknya dan yang lebih parah aja masalahnya nggak kayak aku ya kak. Aku dari dipanggil, dari ditangkap, dari ditahan itu aku merasa aku ini melakukan kejahatan yang kira-kira bakal membuat orang lain bahaya atau merugikan negara. Itu aja sih, dia heran aja sama perlakuan yang dia terima. Oke, kapan ini sih kan aturannya kan umroh juga bareng Diki kan ya? Ya rencananya sih itu. Memang kan kalau umroh selalu ikut kan, sama dia selalu ikut. Rencananya setelah itu cuman ya lagi-lagi kita bisa berencana, Tuhan yang menentukannya belum nanti lah, masih banyak waktu untuk berencana. Insya Allah doain aja seperti itu misalnya. Tapi mungkin di balik ini kan kebanyakan anak-anak ini yang kasus ini itu anak-anak seperti apa sih? Apakah memang benar yang katanya anak-anak dibilang lagi sibuk syuting di mana? Iya. Dibilang seperti itu. Iya, kemarin kan aku diceritain juga nih sama Niki, anak-anak sempat besuk aku kak ke sini, terus gimana? Aku bilang, iya, Asa bilang, Ami di sini lagi syuting film horor ya, katanya gitu. Iya, katanya ya udah, mereka ya taunya Niki lagi syuting di tempat lokasi syuting yang memang nggak bisa pulang. Masih barangnya anak-anak. Kalau hal gimana ya? Kalau aku tuh susah menggambarkan. Kalau sedih otomatis semua orang juga sedih lah, namanya terpisahkan dengan anak dengan cara yang seperti ini gitu. Kejoliman yang kita terima itu membuat sedihnya itu bukan karena apa ya, banyak faktor gitu kok. Apalagi setelah tahu kan kerugiannya apa, bagaimana pasal yang dikenakan berlapis-lapis kan. Kalau menurut para pakar juga kan bentuk dari ketidakpedean untuk menerapkan pasal ke kita setelah tahu, apalagi kerugiannya sepatu dan thriller. Ya itulah, saya sampai malu sendiri gitu pas saya dikirim sama lawyernya Nikita. Ini yang saya pikir udah ada audit dari independen audit, tapi saya dengar kan yang melaporkan ini pengusaha gitu. Oh ternyata yang merasa dirugikan itu hanya jual beli sepatu, dan itu juga kan belum tentu sepatunya asli apa enggak. Saya sih kepengen sih sebetulnya memberikan hadiah lah sepatu juga buat siapa lah nanti. Udah bingung. Saya sampai no komen gitu, saya di melihat dakwaan yang Niki terima itu, ya saya cuma bisa istighfar lah. Mudah-mudahan pelapor diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada. Biasa anak-anak. Ya anak-anak itu selama nih kita dibilang lagi syuting, mereka ngerti gitu aja. Karena kan memang dari kecil udah biasa yang lihat ibunya syuting. Ya ini bedanya nantinya nggak pulang-pulang aja. Aku tadi sempat bilang aneh aja, kaget juga nggak sih, ternyata nominalnya cuma 17 juta gitu. Kamu kaget nggak ya? Kaget, dia hanya miliaran gitu kan. Saya sampai baca berulang-ulang 17 miliar, ini salah ketik nggak ya? Saya tuh masih berpikir, Bang Fahmi, ini salah ketik ya tuntutan ini? Enggak, katanya 17.500.000 apa? Ya itu, bingung juga saya. Kalau kalian bingung, gimana saya yang tahu dari awal kenapa kita diberikan gitu dengan kerugian segitu banyak. Ternyata hanya juta. Segitu banyak. Terpikir nggak sih kalau ini hanya dendam personal gitu? Saya nggak mau tahu lah kalau masalah dendam personal, kan kalian semua yang tahu awal bagaimana nih kita membuat unggahan itu kan memang sudah ada di dunia di berita online. Kalau memang yang dilakukan oleh saudara pelapor itu memang ada kan perbuatannya. Lah kalian kan tahu yang di teror siapa, yang di intimidasi siapa gitu ya. Tapi mas saya mah nggak masalah lah, ini hanya cobaan dunia aja. Segimana sih manusia mau menjatuhkan manusia gitu. Jadi kalau saya melihat masalah yang kita hadapi ini dari puncak aja, puncak
mungkin saudara pelapor harus sudah mulai dikenal sama masyarakat Indonesia gitu aja. Karena selama ini tidak dikenal. Selama ini tidak dikenal. Sempat Mungkin inilah jalan dia untuk sehingga masyarakat Indonesia itu tahu, oh ternyata nama yang melaporkan di kita ini wajahnya ini loh. Oh ternyata ini si pengusaha yang melaporkan di kita atas kerugian 17 juta. Jadi netizen tidak penasaran juga kan dengan konon kabar kehebatan seorang pengusaha itu. Sekarang kan kalian sudah bisa Google mukanya siapa, ini namanya siapa. Itu ajalah manfaatnya dari kejadian itu. Saya kemarin sempat lihat buku yang tulisan Arab. pertama Itu saya kaget. Bang Fahmi kirim, ini kita bikin catatan. Saya bisa baca, tetapi saya jujur nggak secepat kita baca huruf gundul, Arab gundul. Kalau saya masih harus dibantu kan. Kalau dia udah kemarin saya lihat nih kita coba nulis, gitu kan saya mau orangnya nggak percaya deh. Dia nulis. Emang nih kita dulu kakak, aku lupa deh orangnya. Aku kan hampir 3 tahun kan di Gontor. Oh iya lupa. nggak PPK-nya artinya apa semua ini ada yang Nah, enggak, nanti aku suruh Google sama dia. PR-nya kan suka ngasih PR. Masih PR. mungkin di balik ini selain kasus deh soal apa yang sama anak-anak sedang Oh kalau itu memang kan di kita memperkenalkan dia sebagai teman. Kelanjutan hubungannya seperti apa saya belum tahu. Tetapi dari cara dia dekat dengan anak-anak, terus bagaimana dia juga suka main ke rumah saya, anaknya baik banget dan sopan sekali. memang beda banget sama yang sebelum-sebelumnya. Kali ini saya merasa kalau memang nanti mereka jadi pacaran ya, kalau sekarang kan memang belum, masih teman dekat ya, mungkin Allah itu sudah sudah mengatur waktunya kok sehingga di kita ada di penjara, ada Anthony kan memang militer juga kan, dia juga kan anggota militer di Jerman kan, kok ada dia gitu yang paham banget. Yang paling aku suka dari dia itu tidak gentar oleh haters-hatersnya di kita. Kalaupun diapain ya dia makul aja. Saya cuma bilang kamu siap, sure kata dia. Tapi memang ini banget loh teh ngurusin anak-anak Ya mudah-mudahan aja lah ayah anak-anaknya di kita itu melihat bagaimana ada sosok laki-laki yang bukan bapaknya tetapi begitu take care sama anak-anaknya. Itu aja, saya mah cuma melihat ya Allah maha adil lah, ditelantarkan oleh orang tua bapaknya ya, ada orang lain yang sayang sama anak-anaknya Niki. tapi sempat izin juga nggak sih pergi ke Malaysia bawa anak-anak Harusnya kan sama Niki ya, mereka kan udah rencana dari lama, terus Nikinya nggak bisa ya digantiin, ditemenin sama Anthony. tapi kalau boleh jujur sudah ada lampu hijau nggak sih dari kata sama Kalau Koko sendiri? kalau aku terserah Niki, aku kan selalu bilang apapun pilihan Niki pasti aku dukung. Karena kalau aku nggak kasih dukungan, nanti dia sembunyi-sembunyi di belakang aku, nggak tahu kan apa yang terjadi. Tetapi khusus dengan Anthony ini dia belum cerita panjang karena kan keburu kejadian ini kita ada masalah kan. Tapi kenalnya udah lama. Ada lah. Orang Jerman yang udah pasti. Ya, kami tadi bilang Anthony itu seorang militer juga. Iya. Menanggapi kasus ini seperti apa? Jadi Dia ketawa komen aja. apa? Dia malah kepengen bawanya kita ke negaranya nanti. Karena merasa temannya ini tidak mendapatkan Ya, udahlah. Ya udahlah, jangankan dia yang orang asing, kita yang orang Indonesia aja heran. Gimana dia lah yang memang ngerti masalah, dia polisi juga. Jadi dia speechless aja dengan hukum di sini. Tapi termasuk salah nggak sih teh sementara dia kan lagi di balik penjara, sementara dia tetap setia begini, apalagi sama Dia cuma anak-anak. satu kata ke saya ngomong, Fitri don't worry, I take care of kita and kids. Jadi akunya tenang kan. Jadi akunya oh ya udah, terima kasih aja dengan keadaan. Dia cuma ngomong begitu, ibu jangan khawatir, pokoknya saya akan take care of kita sama anak-anak. Udah, alhamdulillah sudah berjalan. Tapi nggak nikah ya teh ya kalau Insya keluar Allah, kalau nanti. jodoh ya, kalau jodoh. ya aku lihat tadi juga belum bilang dia suka atau dia mungkin dengan dia lihat Anthony ada di samping anak-anaknya pada saat kita di sana, mudah-mudahan meluluhkan hati kita, ini memang orang terbaik yang dikirimkan Tuhan buat kita, itu aja kan. Kita mah nggak penting dia yang suka kan, kalau kita itu dari awal ke saya itu aku mah yang penting calon aku siapapun sayang sama anak-anak aku.
udah kebuk ini. Nah, manja banget Ini- loh kayak anak-anak sama Iya, apalagi Aska itu apa ya? Ya dia mungkin karena juga udah mulai ngerti kan, dia tuh udah kayak teman sama Aska. Terus kalau misalnya setiap hari itu karena Aska kan sekolah di sekolah yang Jerman, jadi dia mulai terbiasa untuk ngomong bahasa Jerman di rumah sama Antoni. Arkana juga kan, Arkana dimasukin sekolah. Arkana udah saya sayang sama Antoni karena ngeliat dia sayang sama anak-anaknya. lo mandiin anak-anak lo. Jangan kan mandiin, begitu dia bawa ke kantor saya, Antoni mana? Saya bilang gitu. Dia lagi di kamar mandi ngeliatin popoknya Arkana. Itu bener-bener saya liatin dia. Oh ya, enak banget. Dan yang lain sebelum-sebelumnya tidak seperti itu ya Kak? Ya udah nggak usah disebut lah. Kalau yang lain mah ya saya juga. Saya juga bingung sampai menatap langit nih saya. Ya mudah-mudahan kan kalau saya melihatnya gini ya. Tidak mungkin lah Tuhan itu selalu menguji umatnya kan ya. Tidak mungkin juga selalu memberikan cobaan kan. Ya mungkin kemarin-kemarin kita dikasih ujian, dikasih cobaan. Terus sekarang kenapa Antoni ada di hidup kita, begitu nih kita ada masalah, mungkin Tuhan juga ingin menguji dari kedua belah pihak, menguji Antoni, menguji kita juga, menguji Antoni di dalam posisi kita public figure yang kontroversi. One day mungkin kamu akan ketemu masalah ini dengan kita. Nah sekarang dilihatin nih dari depan, sanggup nggak berhidup berdampingan dengan kita. Begitu juga dari pihak Nikitanya, ini ada Antoni nih masuk ke hidup Nikita, menerima kamu apa adanya dalam keadaan bermasalah, tapi dengan sabar mendampingi Nikita dan anak-anaknya. Ya ini menurut saya banyak manfaatnya, banyak hal positif yang bisa saya lihat dari kejadian ini. Komunikasi nggak sih Teh sama Oh iya, dia setiap hari kan uji mama Cia. Setiap pagi pasti Jadi memang sudah ada. nganterin Aska sama Arkana sekolah, dia pulang nge-gym. Pokoknya selama dia di sini mendampingi kita di sana, dia tinggalin pekerjaannya. Dia berkorban sampai segitunya. Dia fokus ke Niki dan anak-anaknya. tapi dia memang harus pulang dari Jerman. Itu saya belum terlalu banyak nanya ya. Saya juga kan nggak mau nanti saya ditantang balik gitu ya. Ini kan mengenai karir dia, pekerjaan dia. Tapi kalau saya lihat dia tidak memikirkan kehidupan dia dulu selama kita dalam masalah. Itu luar biasa. Berarti kondisi di pekerjaan jadi sana sebagai polisi syuting mungkin kali ya? Saya nggak tahu juga. Nah, saya tuh belum berani nanya. Cuman saya tahu dia di sananya militer gitu. Orang tuh yang Niki, Arkana, Aska, sama mana? dia Udah beda ini kali. Loli di sini. Loli sendiri kan ikut berjuang di Garda Terdepan seperti Kak Fitri nih. Ya, dia yang Loli mah udah seperti apa udah dia? gadis karena Loli kan tahu bagaimana ibunya diteror, bagaimana dia diintimidasi, bagaimana polisi masuk ke rumah dia. Kan yang ribut sama polisi kan Loli mempertahankan iPad iPad adiknya. Jadi Loli tahu lah gitu ya, tapi nggak apa-apa. Aku melihatnya lagi-lagi ini menjadi pelajaran buat Loli juga ya. Dia terlahir dari seorang ibu Nikita Mirzani, dia harus tahu bagaimana nanti ke depan. tapi Loli nggak ikut kan fokus mau nanti ke Dia kan mau sekolah ke London. Tapi selama di Mekah doa apa sih? Kak Fitri juga kalian mendoakan musuh-musuhnya itu. Itu benar. Iya, Itu benar. kenapa Kak Fitri? Nggak tahu ya, saya itu orangnya nggak pernah, kalian lihat lah Ternyata dari semua hatersnya kita, tidak satu pun saya balas ucapannya. Kalian cari dari siapa tuh yang dinamakan geng sampah ini, tidak satu pun yang saya tanggapi. Tetapi di muka Ka'bah, di depan Gua Hira, saya benar-benar lillahi ta'ala, saya benar-benar mendoakan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, dibukakan pintu hatinya untuk stop lah untuk menghujat atau membenci kita, karena ini kita juga nggak peduli sama mereka, yang bukan mereka. Gimana kita memikirkan terus setiap hari bikin apa ya untuk menghina Niki, itu kan sebetulnya jiwa mereka yang sakit kan. Kalau Nikita, saya rasa apalagi saya nggak pernah tuh kalau dikirim sama netizen dilihat, apalagi selama ibadah ya kan ramai itu, tidak pernah saya sampai sumpah demi Tuhan, saya tidak pernah mau tahu dan tidak pernah mau melihat. Dan saya doakan terus setiap saya mau Ka'bah dan saya kesempatan ke Gua Hira, lillahi ta'ala, saya doakan itu. Saya doakan para pembenci-pembenci kita, terutama salah satu tuh yang dari tahun 2018 sampai sekarang gara-gara masalah anak doang. Kamu bayangin
18, 19, 20, 21, 22, 5 tahun. 5 tahun bagaimana setiap hari harus mikirin kita, harus berbuat pula untuk menghina kita. Itu 5 tahun jiwanya kan sakit. Iya nggak? Emang kalau kamu marah sama orang, kamu enak hatinya? Enggak lah. 5 tahun setiap hari loh. Saya sampai kemarin ketemu Nikita. Gimana ya jadi manusia itu 5 tahun loh semenjak aku dekat sama kamu. 5 tahun setiap hari Nikita malah ketawa. Ya itulah kan, namanya itu bukan manusia, dia namanya gitu. Ya tapi itu benar, itu saya doakan banget untuk dapat hidayah lah, make a peace lah di dalam hatinya gitu. Karena kan dia juga udah tua kan, udah tua juga. Terus orang-orang yang direspon untuk membenci kita juga kan jadi punya penyakit air di dalam hatinya, kan nggak enak. Sampai Bunda Korla juga Satu bahasa, ya. kemarin kan pas lagi kan gitu lagi. Iya, sampai Bunda Korla pengen masuk ke live saya. Terima kasih Bunda Korla, dia tuh orang yang benar-benar menurut saya ya hidup itu sesimpel itu loh, sesimpel Bunda Korla loh, nggak usah neko-neko gitu loh, nggak usah ya nggak macem-macem lah ya, kerja hidup gembira, jadi dia kan sehat. Itulah kalau sekarang ada orang yang bertahun-tahun setiap hari ya, nih setiap hari harus mikirin kita aja nggak kepikiran kan. Itulah pokoknya saya mah bener itu berdoa di sana untuk Doa mendoakan. untuk Nikita. Kalau doa Nikita itu biar menjadi rahasia saya, karena ada doa-doa yang kita titipkan untuk dipanjatkan, seperti dia hamil Arkana dulu kan dia naik tuh ke Gua Hira, saya ikut, kemarin saya wakilin, saya sampaikan doa-doanya. Yang paling penting dari saya doanya mudah-mudahan kita diberikan kekuatan lebih dan lebih lagi untuk menjadi orang tua juga bagaimana. Ya, Ibu kemarin hari Senin Kak Fitri absen karena memang belum pulang dari Bengkok gitu. Mungkin kita ada rencana mendampingi dan akan membuat apa nih, maupun apa atau apa? Saya pengen lihat muka bapak-bapak jaksa dan ibu jaksa, belum pernah bertatap muka sama mereka yang menjaga Niki seperti menjaga penjahat besar. Saya kepengen tatap satu-satu mukanya biar saya ingat. Ini selain menatap, saya menatap ingin berbicara apa? Mungkin kalau dikasih kesempatan berbicara. Kayak Bunda Korla diam gitu ya. Saya juga mau menatap yang satu perempuan itu yang selalu bawa baju orange. Gak usah dipaksa lah nih, kita mah bisa pakai sendiri. Emang nih kita melakukan apa sih? Melakukan apa nih kita? Menipu? Bukan. Jahat gede? Bukan. Cuman ITE didoga doang. Repot banget memakai baju orange. Sampai itu kan waktu kemarin kita tuh udah berangkat itu belum ya, sampai katanya ada yang bilang si apa jual TV segala. Itu gimana Aduh sih itu mah ceritanya? kalian jangan tanya saya Kok bisa gitu sih? Bukan, saya itu nggak mau menanggapi. Tadi kan saya udah bilang, saya tidak ingin menanggapi enggak ucapan-ucapan dari pembenci. Kalian simak aja sendiri, masa iya begitu. Ya mereka mungkin ya sampai jual-jualan, kalau Niki mah nggak mungkin lah. Kak Fitri, Mama ingin mengawal kan Niki sampai selesai sidang. Oh, iya. Dirimu memang ingin terus. Saya tanya balik, kalian media pengen ngawal nggak? Ya udah. Pengen Apalagi tahu saya ujungnya gitu. pengen tahu ujungnya, pengen tahu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, hari ini nih kita yang kena. Mungkin besok-besok bisa kalian bisa lihat tuh, oh yang dikenakan sama Niki itu pasal 36 menimbulkan kerugian. Jangan lagi nanti kalian dituduh sama seteru kalian, oh gue mau jual pakaian dalam nggak jadi nih, kerugian juga. Atau oh gue mohon maaf ya, mau jual diri misalnya, gara-gara ada unggahannya nggak jadi, itu kan jadi bisa aja kita menimbulkan kan enggak-enggak kan kerugian. Ya nggak usah pakai audit independen kan, selama lu merasa punya kerugian ternyata bisa ditahan. Iya benar. Setahu saya kan kalau ada kerugian itu, ini orang bodoh ya, kan harus ada audit dulu, harus perusahaan inilah itulah gitu. Jadi nggak usah, sekarang kalau merasa ITE ya cantumin aja, contohnya kasus Niki. Nah itu harus berani loh, harus berani menerima dan memproses. Iya nggak? Besok-besok kalau ada yang ngehina saya juga bisa tuh ngelaporin hatersnya Niki, menimbulkan kerugian 5 juta, 500.000 ya.
Udah masuk pasal 36 ya kak? Udah masuk pasal 36 gitu. Kita sama-sama punya contoh nih. Gitulah ya, pokoknya ini jangan dianggap serius sih ucapan saya. Saya cuma melihat apa yang terjadi dengan kita ini miris gitu. Tapi ini kan pemerintah yang melakukan. Nanti kalau ada lagi orang yang melaporkan, oh gara-gara ini saya nggak jadi jual ini, harus diterima ya. Awas nih nggak diterima. Boleh lapor ke saya, nanti saya komplain. Sebelum besok abang kami agendanya apa teh? Eksepsi dari Mucu dan lawyer. Besok seru. Kalian harus baca, harus dengar bacaan tulisan Arab di kita. Dia memang sudah niat membuat itu ya kak? Kalian harus dengar, harus benar-benar jelas ya di mulut kita dia akan membuat eksepsi seperti apa. Saya udah baca Dengan tulisan Arab. dengan tulisan Arab. Yang nggak ngerti saya tanya ini apa maksudnya. Ini kakak. Oh iya. Harapannya kak, Harapannya keadilan. Tidak hanya buat kita, tapi buat seluruh rakyat Indonesia yang amit-amit jebang bayi ya, yang di ITE-kan, yang dicari-cari kesalahannya dengan pasal ITE, ngadi-ngadi kalau saya bilang. Saya mah cuma menghimbau sih, ini daripada buat ruwet negara ya, urusan kayak ini dihapus aja lah Pak, ITE ini gimana sih kebebasan orang berpendapat? Hapus aja lah. Buat apa? Bukan karena ini masalahnya kita. Orang yang diproses juga pilih-pilih. Mana yang dapat atensi yang diproses. Banyak orang-orang yang laporin ITE kagak diproses. Saya juga laporin ITE nggak ada yang diproses. Saya diam aja karena saya nggak mau bikin rapor polisi. Hapus aja Pak. Benar. Dan harapannya pihak pelapor sekali-kali datang gitu ya. Harus datang dong. Di sidang ketiga harus datang. Saya akan datang dan saya akan jabatan tangan kalau dia mau. Dan kalau dia juga akan dijaga. Makasih kak. makasih kak. Teh.